Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasmi Desi Rahma dengan NPM 193109034 dari Prodi Sosiologi Agama kelas 6D, Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas matkul Sosiologi Pendidikan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pendidikan Indonesia, model demokratis pendidikan, globalisasi pendidikan, dan di masa pandemi. Berikut penjelasannya. Baiklah, di materi yang pertama ini ada model pendidikan demokratis. Demokrasi dalam lingkungan pendidikan adalah pengakuan terhadap individu peserta didik sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik itu sendiri. Karena demokrasi pada dasarnya bersifat alami dan manusiawi. Demokrasi berarti perilaku saling menghargai, saling menghormati, toleransi terhadap pihak lain termasuk pengendalian diri dan tidak egois. Dalam proses pendidikan, semua pihak yang terkait menyadari akan alam atau atmosfer yang bernuansa saling menghargai tersebut, yaitu antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa, dan antara guru dengan pihak-pihak anggota masyarakat termasuk orang tua dan lain-lainnya. Ini berarti bahwa dalam semangat demokrasi seorang harus tunduk kepada keputusan bersama atau kesepakatan bersama. Tidak terjadi keharusan menerima tanpa unsur paksaan, tetapi kesepakatan bersama yang akan menjadi sikap mereka semua. Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian equal opportunity for all, yang artinya anak didik mendapat peluang yang sama dalam menerima kesepakatan dan perlakuan pendidikan. Demokrasi dan pendidikan sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya, pendidikan jika dimaknai suatu proses bantuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis atau sering disebut dengan istilah demokrasi pendidikan. Pendidikan yang demokratis mempunyai ciri-ciri adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal, menumbuhkan potensi peserta didik untuk tujuan tertentu, begitu juga sebaliknya agar nilai demokrasi atau hak asasi, kebebasan, keadilan, serta persamaan dan keterbukaan dapat dipahami dan memiliki peserta didik, maka diperlukan pendidikan. Yang pertama, di sini ada definisi dari pendidikan demokratis. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, terdiri dari dua bagian, demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratin yang berarti kekuasaan. Jadi, konsep dasar demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat atau kekuasaan milik rakyat atau government of rule by the people. Jadi istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai suatu kekuasaan politik yang berkedaulatan pemerintah berasal dari rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Selanjutnya yang kedua ada kontribusi pendidikan dalam demokrasi. Makna demokrasi Benjamin Barber dalam bukunya yang berjudul Aristocracy of Everyone menolak pemikiran tersebut dengan menekankan bahwa demokrasi bukanlah bentuk organisasi yang tumbuh secara alami, melainkan tumbuh dan berkembang sebagai hasil usaha keras menggali ide-ide dengan penuh imajinasi. Juga bukan berarti demokrasi kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan memberikan warga yang tidak terdidik dengan hak-hak untuk ikut mengambil keputusan bersama. Sebagaimana hak yang diberikan kepada warga terdidik, demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Secara absolut, dapat dikatakan bahwa kekuatan tertinggi langsung ada di tangan rakyat. Sedangkan secara material, demokrasi merupakan corak pemerintah yang menjamin kemerdekaan dan kesamaan, misalnya kemerdekaan berpikir dan mengemukakan pendapat, berapat dan berkumpul,
kemerdekaan mengatur diri sendiri yang dilandasi oleh corak pemerintah. Di materi selanjutnya ada demokrasi pendidikan Islam. Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang lama kepada setiap anak mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakatnya mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Selanjutnya yang keempat ada legalitas demokratisasi pendidikan. Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Reformasi di bidang pendidikan yakni diberinya peluang, bahkan dalam batas tertentu diberikan kebebasan kepada keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kondisi dan tujuan tuntutan lapangan kerja. Hal ini berarti bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan dalam penyelenggaraan pendidikan perlu ditiadakan, dikurangi, atau setidaknya ditinjau kembali hal-hal yang sudah tidak relevan. Selanjutnya ada globalisasi pendidikan. Di era ini, tugas pendidikan itu sangat penting, khususnya di Indonesia. Di samping harus mampu menyiapkan manusia yang mampu berkompetisi, tetapi juga harus mampu menyiapkan peserta didik agar dapat menghadapi akulturasi budaya yang luar biasa, terutama dari Barat. Namun, perlu ditekankan, sebenarnya derasnya arus budaya mancanegara ke Indonesia bukanlah presenden buruk bagi rakyat apabila mampu menyaring, mengambil yang baik, dan meninggalkan yang buruk. Pendidikan harus dapat berperan sebagai alat yang ampuh untuk menyaring budaya-budaya yang masuk dan sekaligus menguatkan budaya lokal yang memang masih perlu dijunjung. Lembaga pendidikan dituntut misalnya harus menciptakan kurikulum yang dapat memberdayakan tradisi lokal supaya tidak punah karena akibat pengaruh globalisasi yang tidak lagi mengenal sekat-sekat primordial dan batas-batas wilayah bangsa. Yang pertama, di sini ada globalisasi dalam tinjauan historis. Pada abad ke-21 adalah milenium baru di mana kehidupan dunia akan semakin kompleks dan saling berkegantungan. Abad ini sering diasosiasikan dengan lahirnya era globalisasi. Globalisasi didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau prakarsa yang dampaknya berkelanjutan melampaui suatu batas kebangsaan dan kenegaraan. Dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi sebagai penopang utamanya, globalisasi merupakan sebuah konsep yang mendominasi diskursus ekonomi politik terutama menjelang abad ke-21. Globalisasi merupakan pertemuan dua proses histori yang saling terkait, yakni pertama, globalisasi merupakan produk dinamika ekspansi kapitalis dan akumulasi kapital yang tak terbatas, dan yang kedua, globalisasi merupakan proyek yang dihasilkan atau sedang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan sosial dominan yang tengah. Selanjutnya ada problema pendidikan. Dunia pendidikan kita banyak sekali mendapatkan kritik berkaitan dengan sistem pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Salah satunya kritik yang sangat tajam adalah bahwa proses belajar mengajar yang berlangsung di dunia pendidikan formal sekarang ini lebih banyak hanya sekedar mengejar target pencapaian kurikulum yang telah ditentukan, sehingga dalam prakteknya peserta didik dipaksa mampu menerima semua informasi yang diberikan tanpa diberikan peluang
ruang sedikit pun untuk melakukan perenungan ataupun refleksi secara kritis. Dalam institusi pendidikan telah terjadi pelembagaan dalam semua hal, demikian ketatnya dan peserta didik hanya memiliki peranan sebagai objek. Hal ini akan memunculkan kenyataan sosial yang akan memperlihatkan kenyataan pendidikan yang sedang berlangsung di negeri kita. Yang ketiga, dampak negatif globalisasi pada pendidikan. Menurut Sauda 2020 terdapat beberapa dampak negatif yang globalisasi terhadap pendidikan, antara lain yang pertama, menurut kualitas moral siswa, informasi dari internet yang dapat diakses secara mudah dapat mempengaruhi moral siswa. Contohnya, situs-situs pornografi atau situs yang tidak pantas lainnya sangat mudah diakses di media sosial. Tanpa adanya literasi, hal ini dapat mempengaruhi perilaku siswa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Selanjutnya, yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Kemajuan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan perlu diimbangi dengan kesiapan mental dan modal yang tidak sedikit. Di negara berkembang seperti Indonesia, perkembangan teknologi hanya dapat dinikmati sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, sedangkan sekolah yang berada di wilayah pedalaman terus tertinggal karena kesulitannya akses dan kekurangannya modal. Yang ketiga, tergerusnya kebudayaan lokal akibat adanya arus globalisasi ini. Budaya di Indonesia dapat hilang seperti pudarnya rasa nasionalisme, berkurangnya sifat kekeluargaan, serta gaya hidup masyarakat yang kebarat-baratan. Dan yang terakhir, yang keempat, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Orientasi pendidikan yang awalnya menekankan pada proses berubah menjadi ranah pencapaian hasil. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang hanya menekankan pada hasil akhir ketika menempuh sebuah pendidikan. Bahkan saat ini makin marak adanya jual beli ijazah palsu karena banyak orang yang ingin cepat mendapatkan keuntungan secara cepat dan instan. Materi terakhir yaitu pendidikan di masa pandemi. Ada dua dampak bagi keberlangsungan pendidikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pertama adalah dampak jangka pendek yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Di Indonesia, banyak keluarga yang kurang familiar melakukan sekolah di rumah. Bersekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan yang sangat besar, khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Demikian juga dengan problem psikologis anak-anak, peserta didik yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka. Seluruh elemen pendidikan secara kehidupan sosial terpapar sakit karena COVID-19. Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara online. Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Tak pelak di desa-desa terpencil yang berpenduduk usia sekolah sangat padat menjadi serba kebingungan sebab infrastruktur informasi teknologi sangat terbatas. Penilaian siswa bergerak online dan banyak trial dan error. Dengan sistem yang tidak ada kepastian, malah banyak penilaian yang banyak dibatalkan. Kedua adalah dampak jangka panjang. Banyak kelompok masyarakat di Indonesia yang akan terpapar dampak jangka panjang dari COVID-19 ini. Dampak pendidikan dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan peningkatan ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah di Indonesia. 1. Perkembangan pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring dalam jaringan dari rumah masing-masing yang cenderung memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, terkadang terdapat hambatan dalam penerapannya. Selama pembelajaran daring, peserta didik memiliki keleluasaan untuk belajar. Peserta didik dapat belajar pun dan di manapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan seperti menggunakan video call atau live chat. Namun masih ada beberapa sekolah yang memilih proses pembelajaran secara luring atau luar jaringan, dalam artian pembelajaran dilakukan secara tatap muka antara guru dan peserta didik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Hal ini banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di daerah pedesaan maupun di daerah pegunungan. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat elektronik seperti handphone, komputer, ataupun laptop yang harus terhubung dengan koneksi jaringan internet. Kemudian guru juga dapat memanfaatkan media online lainnya untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Form, Google Drive, YouTube, Google Classroom,
dan masih banyak lagi. Keterbatasan koneksi internet pun menjadi hambatan saat pembelajaran daring. Akibatnya para peserta didik terkadang terhambat dalam pengumpulan tugas karena terkendala susah sinyal. Kemudian keterbatasan kuota internet pun menjadi penghambat pembelajaran saat daring. Tidak sedikit terkadang para peserta didik menghabiskan banyak kuota internet pada saat pembelajaran daring berlangsung. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. 2. Upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran jarak jauh. Poin kedua, surat edaran Kemendikbud tersebut menjelaskan proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan yang pertama, dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Kedua, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antara siswa sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Keempat, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Yang ketiga adalah tantangan pendidikan di masa pandemi. A. Peran guru. Guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring sehingga anak-anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Bagaimana tingkat pemahaman anak atas materi-materi yang telah diberikan secara daring melalui dialog interaktif antara guru dan anak menimbulkan tingkat pemahaman anak atas materi yang baik. B. Peran anak. Anak dituntut untuk selalu mengikuti daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas. Anak harus belajar secara virtual di mana dialog interaktif antara guru dan anak tidak semudah kalau secara bertatap muka. Tingkat pemahaman anak atas materi yang diberikan tentulah berbeda-beda. Banyak yang tingkat pemahaman kurang karena ketidaksungguhan dalam proses pembelajaran. Ada dan tidak adanya orang tua lainnya yang melakukan pendampingan. Di samping itu, fasilitas anak yang dimiliki dari beberapa anak berbeda-beda seperti jenis handphone, jenis laptop, provider yang digunakan, dan jumlah kuota yang dimiliki. C. Peran orang tua. Orang tua di saat pembelajaran daring sangat diperlukan untuk anak, terutama pada anak-anak tingkat SD. Orang tua dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pengajar dan dapat membantu mengerjakan tugas pekerjaan rumah anak-anak. Peran penting orang tua lainnya yang sangat penting memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota, dan bahan-bahan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini memicu kesenjangan karena di saat pandemik ini banyak sekali pemutusan hubungan kerja di kalangan buruh, pemotongan gaji karena dampak pandemi, dan berkurangnya penghasilan bagi pelaku UMKM. D. Peran pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan kualitas pendidikan kepada anak bangsa karena pendidikan adalah kunci dari keberhasilan sumber daya manusia suatu negara. Peran pemerintah adalah seperti memberikan handphone ataupun laptop kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu, serta memberikan kuota kepada anak-anak dan juga memberikan dana lebih untuk kebutuhan pokok sehari-hari atas keluarga yang kurang mampu akibat dirumahkan, pemutusan hubungan kerja, pelaku UMKM yang mengalami keterpurukan menurun. Dalam memberikan dana tersebut, pemerintah harus selektif agar dana-dana tersebut dapat tepat sasaran dan efektif sampai kepada yang memang benar-benar membutuhkan atau memerlukan. Di samping itu, pemerintah berperan dalam memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik yang ada serta merekrut tenaga pendidik yang berkualitas. Tidak kalah penting, pemerintah memberikan fasilitas media pembelajaran untuk tenaga pendidik sehingga walau di masa pandemi seperti ini tetap menghasilkan pendidikan yang berkualitas serta terciptanya generasi unggul penerus bangsa. Yang keempat, solusi pembelajaran di masa pandemi. Yang pertama, membuat media pembelajaran sistem daring. Media yang dibuat tidak hanya dengan menggunakan video, tetapi juga dengan media yang dapat diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak memiliki HP yang canggih, sehingga dengan media ini dapat melakukan pendekatan terhadap siswa selama pandemi COVID-19.
Yang kedua, komunikasi dengan wali murid. Komunikasi dengan orang tua siswa sangat penting dalam masa pandemi. Komunikasi dengan orang tua siswa dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh orang tua siswa dengan mematuhi protokol kesehatan. Sosialisasi ini berisi mengenai peran orang tua dalam membantu anak belajar online. Yang ketiga, membuat ringkasan pembelajaran. Ringkasan pembelajaran yang berupa inti materi sangat diperlukan siswa dalam memahami pembelajaran, sehingga guru diharapkan memberikan ringkasan materi kepada siswa dari berbagai sumber. Yang terakhir, yaitu yang keempat, memberikan tugas yang mendorong siswa untuk aktif. Sebagian besar orang tua siswa mengeluh mengenai tugas yang diberikan oleh guru karena terlalu banyak. Maka dari itu, guru wajib mempertimbangkan porsi tugas yang diberikan. Selain itu, guru juga dapat memberikan tugas yang merangsang siswa untuk aktif. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.